Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan nattakhiruha dzakiratan yaumiddin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdud qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa ifadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa jalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat. Manfaat barokah zahir maupun batin, dunia hingga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan imannya sempurna jika dia lebih bingung cari ridhonya manusia, ridhonya makhluk, daripada bingungnya dia untuk cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita ini dikatakan mukmin, imannya sempurna, kalau kita ini demi mendapatkan ridho dan puasnya manusia sampai-sampai kita ini berani untuk membuat Allah murka dan marah sama kita. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau ada di antara kita untuk tercapainya kepuasan manusia kepada diri, biayalah untuk melakukan hal-hal yang membuat Allah marah, maka diragukan keimanannya. Bukan berarti nggak punya iman sama sekali, tapi minim imannya, tipis imannya. Maka iman yang minim, ya minim manfaatnya. Iman yang tipis, resikonya bisa fatal. Yang kedua, yang memberikan nikmat kepada kita ini Allah. Tapi kenapa yang kita nomor satu kan kok manusia, sampai kita rela membuat Allah murka dengan perbuatannya kita. Yang memberikan hidup kepada kita ini Allah. Yang memberikan rezeki kepada kita Allah.
Yang kalau kita sakit, kita nggak cari siapa-siapa untuk kesembuhan kecuali minta kesembuhannya dari Allah. Yang kalau kita dalam keadaan sempit hidupnya, kita nggak cari kelapangan hidup kecuali kelapangan hidup dari Allah. Kita ini kalau susah nyendernya kepada Allah. Tapi kenapa kok kita tega sampai hati membuat Allah murka hanya untuk cari ridho dan kepuasannya manusia. Ahibbullaha lima yakhluqukum bihi min ni'am. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW mengatakan, cintai Allah, bukankah Allah banyak sudah melimpahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Atas kenapa kita cinta sama makhluk dengan mengorbankan cintanya Allah kepada kita. Kita ini kadang-kadang kalau diatur sama manusia nggak mau. Alasannya apa? Dia nggak ngasih saya makan, kok mau ngatur-ngatur. Lah Allah masih kita makan, kenapa mau diatur sama Allah? Kalau kita ditegur sama orang, kita mungkin nggak terima. Kenapa? Urip-uripku, kamu gue uripku, katanya ngatur-ngatur. Nah sekarang Allah yang ngatur, kenapa marah? Allah yang ngasih dia hidup, Allah yang kasih dia rezeki, Allah yang kasih dia makan. Di manusia nggak konsisten, diatur makhluk nggak mau. Kenapa? Kamu tidak ikut memiliki hidupnya saya. Tapi kenapa diatur sama Allah yang ikut memiliki hidupnya kamu nggak mau? Kita kalau diatur manusia nggak mau. Kenapa? Sampai aku makan. Tapi kenapa ketika diatur sama Allah yang kasih dia makan, dia nggak mau? Ini adalah bentuk konsistensi daripada seorang manusia. Nah, manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Orang lain ini tidak akan bisa memberikan manfaat atau madarat kepada kita kecuali atas izin dari Allah. Saya datang ke sini mungkin memberikan manfaat sama jenengan itu karena izinnya Allah. Kalau Allah nggak karep, ya kita nggak akan sampai di sini. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang berniat jahat sama kita, kalau sampai itu ya memang karepnya Allah, kalau nggak sampai, ya itu memang karepnya Allah. Jadi jangan takut, manusia itu lemah. Jangan memberikan manfaat sama orang lain, memberikan manfaat sama dirinya sendiri aja, manusia itu belum tentu mau kalau nggak dikehendaki sama Allah. Jangan membahayakan orang lain, membahayakan dirinya sendiri aja. Kalau tidak dikehendaki sama Allah, ya nggak akan ada bahaya sampai kepada dia. Berapa banyak orang coba bunuh diri tapi nggak mati. Kenapa? Turun karakteristiknya. Manusia itu lemah. Saking lemahnya manusia, Allah sifatkan dalam Al-Quran, la yakhluquna syai'an wa hum yukhluqun. Mereka itu tidak menciptakan, mereka itu diciptakan manusia. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Manusia itu tidak bisa memiliki manfaat atau madarat untuk dirinya sendiri. Jangan untuk orang lain. Memberikan manfaat kepada dirinya sendiri aja nggak bisa. Membahayakan dirinya sendiri aja dia nggak bisa. Apalagi untuk membahayakan orang lain. Kalaupun ada yang terjadi, yaitu adalah menurut kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka itu tidak memiliki hidupnya mereka sendiri, mereka tidak memiliki matinya mereka sendiri, bahkan mereka tidak memiliki hari kebangkitannya mereka sendiri. Manusia itu lemah. Karena itu orang yang beriman bingung cari ridhonya Allah, bukan cari ridhonya makhluk yang lemah. Orang yang nomor satu itu ridhonya Allah. Allah sifatkan dalam Al-Quran, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Akan tiba masanya manusia saat itu cinta kepada Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Siapa sih? Bagaimana sifatnya, karakternya manusia yang cinta kepada Allah dan dicintai akhirnya oleh Allah? A'izzatin adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin.
Bagi orang yang beriman, kadang-kadang dia dianggap musuh. Ya. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Kadang-kadang dia bagi orang yang beriman, muslim, dia dianggap musuh. Maaf, adillatin 'alal mu'minin. Orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah adalah orang yang rendah hati kepada mukminin. Tapi kalau sama orang kafir, bukan sombong, tapi lebih kepada menjaga harkat martabat agamanya. Di depan orang beriman, rendah hati, sopan. Tapi di depan orang yang tidak beriman, bukan sombong, tapi dia menjaga harkat martabat agamanya. Kadang-kadang kita menemui atau menjumpai orang zaman sekarang ini lebih menghargai dirinya daripada menghargai Allah, agama. Kalau harga dirinya diusik, dia marah. Tapi kalau agamanya diusik, dia nggak marah. Agamanya kalau diusik, dia bilang rahmatan lil alamin, Islam itu udah maafkan aja. Tapi kalau dirinya diusik, mana rahmatan lil alamin? Kalau slogan itu hanya berlaku kepada satu hal, tidak berlaku kepada hal yang lain. Kalau agama kita diusik, itu haknya Allah, bukan haknya kita. Kok kita mau masih maaf? Apa haknya kita? Anda dicuri barangnya oleh orang lain. Apa haknya saya untuk maafkan? Yang bisa maafkan ya Anda yang dirugikan, yang dicuri hartanya. Ketika agama ini diusik, itu haknya Allah. Kita nggak bisa mengatakan maafkan, nggak bisa. Hukum berlaku. Hukum yang ditetapkan oleh Allah berlaku. Tapi kalau dia tobat, lain cerita, jangan diteruskan. Kita kan enggak. Kalau agama diusik, ya maafkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Justru itu agamanya rahmat. Tapi kalau harga dirinya diusik, keluarganya diusik, mana itu rahmatan lil alamin? Loh, saya mau tanya, apakah harga dirinya ini lebih mahal, mulia daripada harga dirinya agama? Kalau harga dirinya agama, maafkan. Harga dirinya dibela mati-matian. Coba. Kalau sama orang Islam kadang-kadang hanya karena beda amaliyah, ya, beda amaliyah, kunut nggak kunut karena Bismillah nggak Bismillah karena. Tapi kalau sama orang kafir kadang-kadang mesra hati. Bagaimana mungkin mereka itu akan dicintai oleh Allah, lalu mereka sendiri aja tidak menomorsatukan Allah sebagai wujud bukti akan cintanya mereka kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah sifatkan orang yang cinta kepada Allah dan pada akhirnya mereka dicintai sama Allah. Kalau sama muslim itu kurang lebih, selama bukan dalam urusan usul akidah, kurang lebih. Si penting sholat masih gak kunut, sunnah. Si penting sholat masih gak mau coba Bismillah, kenapa? Khilaf sih ya. Kadang-kadang urusan yang gak penting dipenting-pentingin, urusan yang penting dianggap gak penting. Ini bukan urusan penting ini. Tapi tetap kita yang baca Bismillah tetap baca Bismillah, yang kunut tetap kunut, yang tahlilan, maulidan, ziarah, monggo tetap. Cuma bukan berarti saudara kita tidak melakukan itu kita anggap salah, sesat, neraka. Ya kita sama dengan mereka berarti. Ini bodoh. Botol tutup begini. Mereka akhir-akhir kita nggak mau, tapi kita ngakhir-akhir mereka juga. Mereka surga itu miliknya kita ngamuk. Tapi kita sendiri juga mau surga itu miliknya kita. Sehingga produk ini rokok, berarti. Nah, masuk otot-ototan sama muslimin, tapi sama orang kafir maaf, mesra hadirin, mesra ada. Iya, Natalan dari. Sampai dulu ngedepi dengan ototnya, show of powernya. Tapi ngedepi liyo rahmat, bagus sebetulnya rahmat sama orang kafir. Cuma yang perlu garis bawah itu kenapa nggak begitu sama muslimin? Lu dulu ini siapa sih? Dulu ini siapa? Masa belani wong liyo tentang dulu ini? Gambaran hati. Sifat yang lain, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad fi sabilillah. Jihad ini bisa dimaknai perang. Tapi kalau kita zaman sekarang nggak bisa perang. Kenapa? Lah musuhnya sopo? Jelas. Jangan-jangan salah alamat kita kalau perang.
tangan, tapi bisa dimanage. Jihad itu adalah jihad dengan lisan, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, nasihat, nyampaikan kebenaran walaupun itu resikonya macam-macam, nyampaikan kebenaran walaupun itu bagi orang lain adalah panas, bagi orang lain adalah pahit. Sampai kenapa? La yakhafuna laumata laim. Itu sifatnya orang-orang yang cinta kepada Allah dan mencintai Allah. Mereka tak takut cacian, mereka tak mundur karena sebab makian orang lain, nyinyiran orang lain, komentar orang lain. Jadi kafalullah yu'ti man yasha. Orang seperti ini, nggak semua orang, memang orang-orang pilihan katanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang licik, pengecut, untuk menyampaikan kebenaran itu hitung-hitungan di sini. Kita kalau lihat nonton kemarin hari kemarin, waktu acara bersama para artis, boleh dicek lagi di YouTube. Ditanya sama artis-artis itu, kan ada yang senang main musik, mendengarkan musik segala macam. Ditanya hukumnya musik. Nah, coba sampai yang dikatakan hukumnya musik, dia cara hukum musik, senang main musik. Tanya kira jawabnya ya apa? Gila jawab tengah-tengahan ini kan tidak mana ya, kan gitu ya. Baca. Nanti kalau saya jawab begini, dibilang radikal keras. Wes, main jangan jawabnya, bulat. Kenapa? Mikir ya kok caranya ini, tidak melbu jebakan. Nggak jawab dengan bulat. Coba cek, Habib Bakari jawabnya. Hukumnya musik itu tergantung dua, alatnya sama syairnya. Kalau alatnya haram, ya haram. Kalau syairnya cinta-cinta, ya haram. Ayo coba, ayo. Loh, ini loh orang yang nggak takut dicaci, dimaki, nggak pedih, nggak tunda mana, misalnya, nggak pedih, nyampaikan rohani. Menyampaikan apa? Ada, saya kasih gambaran. Dokter itu punya kode etik. Salah satu kode etik dokter adalah menyampaikan informasi dengan kebenaran dan apa adanya. Datang pasien stadium 4, penyakitnya akut, jantung kronis. Kalau dokter itu mikir, mungkin dia akan menyampaikan hal yang tidak sebenarnya. Kapok pak sampean, waras kok sampean. Mek kecetit tok ibu, kayak soambekan mek kecetit. Tujuannya apa? Jangan nggak sepi klinik ini. Gak dianggap beda-beda wong. Kalau disampaikan apa adanya, sampean jantung kronis pak, stadium 4 sudah mau 6 sana. Waduh, sepi klinik harus melbu. Ini loh tendensinya duniawi atau teknik kode etik. Ulama juga begitu. Ada ulama yang tendensinya dari ridhonya Allah, sampaikan apa adanya, karena yang dia cari ridhonya Allah. Perkara manusia meresponnya bagaimana itu sunnatullah. Ini manusia suci sekelas Rasulullah aja ya, musuh dilempari batu, dilempari kotoran, dalam riwayat yang lain kepalanya dulu dilempari kotorannya manusia, mangan godong rong tahun, diusir, diancam pembunuhan berkali-kali. Itu Rasulullah punya salah apa Rasulullah ini? Nah kalau kita ini wedi nyampe ke kebenaran hanya karena wedi dipakai dua, itu wis lah kanjeng Nabi dipakai dua. Memang sengaja Allah bikin skenario manusia sekelas Rasulullah sesempurna itu, sih dipakai dua bentuk. Biar apa? Biar kita ini dipakai dua, nggak mundur, nggak down. Kenapa Rasulullah aja begitu? Itu gambarannya. Lalu apapun Allah mereka nggak khawatir, nggak takut sama yang namanya cacian manusia. Mereka nggak takut sama sekali yang namanya magian manusia. Jadi, saya mau tanya, kalau manusia mencaci kita, apa yang kurang dari kita? Ini lampu begini. Kalau ada orang mencaci kita, cacat lah kita, yang merolok bajunya kita kotor aja enggak? Kalau Rasulullah hadirin mau dingin, kepalanya kotor dan kotoran, balik. Badannya sampai kurus karena jarang makan rumput. Iya, 2 tahun. Mukanya diludahi, itu Rasulullah. Ya kalau kita ini amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebenaran, dia apa sih? Dia apa? Karena dipakai itu, apa ya? Kalau dipakai itu, apa yang kurang dari kita? Apa yang kurang dari kita? Harga diri saya, harga apa? Kamu nggak menghargai dirimu sendiri kok.
Kok kita ini berharap dihargai sama orang lain? Kita juga menghargai diri kita sendiri. Kalau kita berharap dihargai sama orang lain, kita lebih wajib menghargai diri kita sendiri daripada kita harga penghormatan dari orang lain. Apa maksudnya? Kalau kita senang maksiat, apakah maksiat menghargai awake dhewe, ngajeni awake dhewe? Orang. Lalu orang berarti kan gak ngajeni awake dhewe. Lalu gak ngajeni awake dhewe kok wong liyane ngajeni awake dhewe kok ora. Lah saya nang awake dhewe. Kita gak ngajeni awake dhewe. Kita berharap orang lain ngajeni kita. Kok enak? Rasulullah ngajeni awake dhewe, tapi tetap kadang-kadang ada orang yang tidak ngajeni beliau. Lah kok kita? Apakah kita ini punya harga diri lebih mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya kasih gambaran, seenak-enaknya saya ceramah, yo ono sing ngomong gak enak, sak gak enak yang aku ceramah, yo ono sing ngomong. Nuruti kok, karena bener ya aku Pak. Saya mau tanya, pernah nggak jangan nuruti maunya manusia? Capek apa enggak? Capek, nuruti A, B gak cocok, nuruti B, A gak cocok. Apalagi bicara tentang dakwah nasihat. Nasihatin ibarat obat merah. Lek pas kena UKI, boroi, yo perih. Tapi tujuannya apa? Menyembuhkan. Kalau badannya jenengan nggak luka, masuk disiram obat merah nggak bakal perih, panas. Jelas. Tapi mohon maaf, kalau orang itu dari sekujur tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki penuh dengan borok, nggak usah dikasih obat merah. Diciprati baru toh ya perih. Jelas ya? Berarti yang salah bukan obat merah atau air. Badan ini banyak boroknya atau sedikit boroknya. Bukan misalnya, sing ceramah keras sih. Atau kadang-kadang yang ngomong gak hadir pengajian kabar belas. Sing ceramah keras, kadang-kadang sih ngomong hadir pengajian sih juga. Padahal di malam pengajian ya saat mulai melek sampai terang di bono. Mau sok kafe keras. Yo gak tahu kok pengajian. Kalau di masjid ya orang. Terus saya harus menuruti omongannya dia selingkuh. Ya kesel Pak Tuhan. Jelas ya? Yang disampaikan keras misalnya. Yang disampaikan keras misalnya. Sekalipun cara penyampaiannya halus, ibarat air, nek borok ya tetap perih Pak. Tetap perih. Masalah keras lebih itu masih saja. Lain kalau kasar, lain kalau kasar. Kalau keras atau tidak itu hanya sekedar intonasi. Singkat sholat haram, aku keras. Pak Bu, jangan pun sampai meninggalkan sholat ini, jangan meninggalkan sholat ini haram, Pak Dusoni gede. Banyu, tapi nek bawa itu perih. Tinggal kita mau yang mana ini? Relatif terserah. Relatif terserah. Yang salah bukan yang ngomong kadang-kadang, yang salah itu yang mendengarkan. Walaupun kadang-kadang yang ngomong juga salah. Leopok, nyilok-nyilok ngomong. Ya keluar kalimat-kalimat yang nggak pantas, lain lagi. Ini ya, sekali lagi seenak-enaknya saya ceramah. Ini sekedar gambaran saja. Pasti ada yang bilang ceramah saya nggak enak. Nggak enaknya saya ceramah tetap yang ngomong enak deh ceramah sampean. Loh, terus saya nurut yang mana ini? Nggak nurut sopo-sopo. Sudah masing-masing punya gaya sendiri-sendiri. Yang penting yang disampaikan tidak keluar dari koridor syariat. Dan kulil haq kalau karena murah sampaikan walaupun itu adalah pahit. Karena kadang-kadang yang pahit itu menyembuhkan. Yang menyakitkan itu kadang-kadang juga menyembuhkan. Itu hadirin. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ridhon nas ghayatun lakum. Ridhonya manusia itu adalah puncak yang tidak mungkin digapai. Adapun ridhonya Allah adalah puncak yang harus kita capai. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yudrak. Maka fokuslah kamu kepada puncak yang harus kamu capai. Jangan bingung sama puncak yang nggak mungkin kamu capai. Udah kesel. Enggak begitu. Ya, pernah ada bapak sama anak naik kuda. Bapak sama anak naik kuda. Lewat satu kampung dirasain, menulak. Loh kok
siji ditumpahi wong loro. Dengar si bapak, oh iya ya. Wis nak bodoh nak, kon sing nonton bapak sing numpak. Nggih, Pak. Lewat kampung kedua, ya dirasani mana? Mau jenenge sangkane manungsa. Lah atas ada komentar lah paling gampang. Saat kenal aja, kok nuntun bapak kok rekom. Mestilah bapaknya nuntun anaknya cek nunggak karomat gelas. Si bapak, iya. Ya wis nak. Bapak wis, bapak sing nuntun. Masuk kampung ketiga, yo gak mandek kok jantung di menungso. Bapak ngajari kurang ajar ya. Kok anak ngomong bapaknya sih nuntun kok gede-gede ini kurang ajar ya. Bapaknya dewe sih ngajari. Bingung si bapak ini yo terus gede. Wes anak-anak kok juga wis dulu. Tahun 14 bapak ikut yang sebelah kanan, kamu nuntun yang sebelah kiri. Masuk kampung keempat, oh, model. Ini jarang disuruh. Kan itu paling jelas. Yang salah. Si Guruti. Bukan salah yang komentar enak banget. Jenengan posting apa video, terus orang sing nyinyir. Yang salah siapa? Si mocong. Gak mau bocor lamarinya. Jelas ya? Saya kasih dulu. Ini sekitar gambaran status WhatsApp. Oke. Saya mau tanya, jawab dengan jujur. Status WhatsApp manusia yang ratusan kontaknya ada di hatinya kita. Ayo jujur. Banyaknya bikin kita seneng apa bikin kita mangkal, sudon, pelek hati ini. Ayo bikin seneng apa mangkal? Dalam kok bocor terus. Sampai nggak pengen seneng apa pengen mangkel? Lah kok sih didelok sih dari mangkel? Lah aneh ya menungso. Wis jelas-jelas statusnya konco tonggo dulu kadang-kadang opo ae. Aku nggak tahu, nggak tahu. Wis didelok gini. Hatam ada. Loh, ngapain? Sing salah sing masang status. Yoga. Hati-hatinya diri, pusat-pusatnya diri. Sing salah sing delok. Terus seru garai mangkel kok delok. Saya posting video di YouTube misalnya, ya pasti orang komentar sing gak enak. Yang salah siapa? Untuk salah sing komentar. Salahnya saya apa? Wah, kok tak tinggal. Ngapain sudah ya ditinggal. Kepingin seneng kok didelok sing gak seneng. Kepingin seneng kumpul ada wong sing nyeneng awake dhewe. Ya enggak. Bikin kita seneng, jaga jarak saja. Bukan putus silaturahmi, jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhadirin. Ya. Walhasil pada intinya hadirin, orang itu kalau diridhoi sama Allah, cepat atau lambat orang itu akan dibuat manusia ridho sama dia. Jelas ya? Sayyidina Habib Umar tahun saya lupa 90-an itu pertama kali datang ke Indonesia. Sepi hadirin nanti toko. Sepi jalan enak. Orang sudah bukan salaman baik. Sepi. Ke Solo, Jakarta, ziarah enak. Tapi seiring berjalannya waktu, Allah akan buat hati manusia itu tertarik. Itu sudah maunya Allah sudah. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, Allah panggil Jibril, aku cinta sama bulan. Wajib bagi kamu cinta sama bulan. Panggil seluruh malaikat Jibril untuk cinta sama bulan. Malaikat, Allah umumkan kepada kita, Allah cinta sama bulan, Allah wajibkan kita untuk cinta sama bulan. Maka cinta semua. Dan kalau sudah berduduk lagi cinta sama seseorang, mudi alahul qabul, maka Allah akan buat manusia itu juga respect sama dia dan cinta kepada dia. Tapi syaratnya satu, cari cintanya Allah. Urusan hatinya manusia, urusannya Allah. Kalau kita langsung hatinya manusia, beda-beda hati. Ini ini. Jangan, horor, nggak mungkin, mustahil itu sudah. Dan cukup satu saja. Cari cintanya Allah, ridhonya Allah. Urusan hatinya manusia, begini urusannya Allah. Jangan.
Itu seharusnya ya. Kalau memang ada manusia yang pantas untuk di nomor satu dan ngalah-ngalah Gusti Pangeran, pasti orang tua. Tapi lihat saat Ibn Abi Waqqas, masuk Islam, ibunya tak terima. Akhirnya ibunya puasa makan sampai saat kembali ke agama nenek moyangnya, murtad dari Islam, dan ikut Muhammad lagi katanya itu. Dibujuk sehari, bu makan, saya nggak akan keluar dari ajarannya Muhammad. Enggak, kamu harus keluar dari ajarannya Muhammad, baru itu makan 2 hari. Dibujuk lagi, sudah lah, nggak usah begini juga. Saya tetap hormat sama ibu, cinta sama ibu, tapi untuk meninggalkan ajarannya Muhammad saya nggak bisa. Tetap si ibu bilang enggak, mati. Sampai hari ketiga, hari keempat bilang saat itu kalau perlu ibu punya 99 nyawa, mati boleh maneh demi saya kembali ke agama yang lama. Saya tidak akan meninggalkan agama saya yang baru, agama Islam. 99 itu kali mati buat saya tetap berpegang teguh kepada ajarannya Rasulullah. Itu bingung cari ridhonya Allah melalui Nabi Muhammad daripada cari ridhonya makhluk. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Dalam satu riwayat dikatakan kalau kita dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita, suatu saat kita akan dicaci dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Yaumuniku manusia. Kadang-kadang manusia itu zaman sekarang, kalau orang sih nggak pantas dinem, ngenyek orang sih nggak pantas dinyek. Banyak pengkhianatan, makanya jangan mundur hanya karena mulutnya manusia. Karena manusia ini kadang-kadang khianat dengan mulutnya dan pujian ataupun caciannya. Memuji orang yang tidak pantas dipuji dan mencaci orang yang tidak pantas dicaci. Jadi kalau kita dipuji sama orang, ojo GR. Kenapa? Zaman sekarang ini zaman manusia muji tapi jilat. Kalau kita dicaci sama orang, jangan mundur, jangan down. Kenapa? Kadang-kadang orang ini mencaci orang yang tidak pantas dicaci. Selesai. Dipuji nggak tunduk, dipuji nggak terbang, dicaci nggak tunggal, selesai. Urusannya sama Allah. Mulai urusannya bisa dengan anak atau enak. Udah malam. Tapi orang kalau bingung sama penilaian manusia itu support. Ya, karena itu selesai urusan kita dengan manusia, dengan bagaimana kita menyelesaikan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin hadirat sekalian hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bermanfaat bagi itu bersama di akhirat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la tashhadu an na'tima awsara wa tu'iyyu al-qulubati ayyul ashana wa dharqatna 'alayka man sabiru minna aw yakunu mutana lakin a'udhu bis-salati wa بنهج شفرة ربنا وعجانا والتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن الذي دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زيد الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى الكرنا جبانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن خطانا واسلك بنا بنهج طه المصطفى أفلس على القدم الحبيب خطانا آلنا بفضل منك طلعت أحمد بهجة عن الرضا ترعانا وشكره في كل حال حبلنا وحبال من ودع ومن والانا
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك بحيث سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واكسر بنا إنك طه في وجه الأرض واجمع كل من وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف عاجل مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عن قتلانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.